Sobat Panglemon TV. Untuk kali ini kami akan menunjukkan suatu peninggalan yang sangat luar biasa kepada kalian semuanya, dimana berada di sebuah desa kuno ya, karena nama dari desa ini adalah terdapat dalam serat Wargosari yang menceritakan tentang perjalanan seorang kekasih, begitu, pasangan kekasih yang sempat mampir di desa ini. Di samping desa ini merupakan desa kuno yang namanya sampai saat ini bertahan, begitu, ternyata di sini terdapat sebuah peninggalan yang sangat luar biasa. Ada sebuah pohon kepuh, kekepani sesepuh yang sangat besar sekali di sini. Mungkin usianya sudah puluhan atau bisa jadi ratusan tahun. Nah, diameternya bisa dilihat ya, seperti ini diameternya, sangat besar sekali dan tinggi ya, pohon kepuh. Ini buahnya yang biasa dibuat untuk bahan kasur, begitu, kapuk ya, kapuk untuk kasur, bantal dan sebagainya. Nah, seperti ini, besar sekali. Nah, ternyata di bawah dari pohon kepuh ini terdapat sebuah artefak, begitu, yang sangat besar. Namanya umpak ya. Ini umpak. Umpak ini fungsinya untuk sebagai penyangga sebuah tiang. Biasanya pada waktu di zaman kerajaan Majapahit ya, kemungkinan menggunakan tiang kayu. Nah, seperti ini umpaknya, sudah berlumut dan tampak ada warna-warna seperti putih itu. Ini bentuk dari korosinya ya. Nah, ini yang utuh. Untuk segi dari bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segi 8. Nah, ya kan, ada dua umpak, terus di sini terdapat material sebuah bangunan, yaitu batu bata merah kuno yang bentuknya khas sekali dengan peninggalan dari kerajaan ya, besar, tebal begitu, dan semacam ada sebuah bangunan berundak di sini. Kalau kita melihat dari keberadaan dari tanahnya, mulai dari dataran rendah ya, terus semakin ke atas dia ke sini, terus dia ke sini begitu. Nah, ini semacam kayak ada bangunan berundak, dan di sini kami banyak dapatkan sebuah fragmen genteng ya. Nah, ini fragmen genteng. Nah, untuk menentukan keasliannya bahwa ini merupakan fragmen genteng, nah kita coba angkat satu. Ini adalah sebagai untuk apa namanya, pengaitnya ya, dari genteng satu ke genteng yang lainnya. Dan untuk jenis genteng di zaman kerajaan itu dia lebih tipis, tidak tebal seperti genteng-genteng saat ini ya. Nah, seperti ini. Terus di bagian luar, untuk sisi bagian luar dia kasar begitu, kasar. Nah, seperti ini. Terus di bagian dalam dia halus ya, fungsinya untuk supaya penghuni di dalamnya tidak kepanasan, untuk meminimalisasi panas ya dari terik matahari begitu ya, seperti ini. Ini banyak sekali tebaran-tebaran genting di sini, banyak sekali. Nah, seperti ini adalah volume genting yang sangat banyak sekali. Nah, bisa kita lihat. Terus ada semacam ada batu-batu bata yang lepas, mungkin lepas dari strukturnya ya, karena kita lihat di sini terdapat struktur batu bata yang sepertinya masih melekat begitu, seperti bangunan berundak. Nah, semakin ke sini kita semakin naik. Nah, katakan ya, kalau kita coba menduga bahwa ini merupakan bangunan berundak,
Nah, katakan ini di lantai kedua atau di lantai ketiga ya. Di lantai ketiga kita dapatkan 2 umpak lagi. Ya, kita dapatkan 2 umpak lagi. Terus kita coba menuju ke sini. Nah, ini ada jambu mente ya. Ini seger banget ini kalau dirujak. Seger banget. Ya, kita coba ke sini. Banyak tebaran batu bata yang lepas di sini. Nah, banyak batu bata yang lepas. Terus di sisi paling utara ya, saat ini saya berada di sisi paling utara, terdapat umpak lagi. Nah, seperti ini. Umpaknya sama, persegi 8 begitu, bujur sangkar. Nah, ketebalan atau tingginya juga sama begitu, simetris sekali. Namun ada beberapa bagian sudah aus ya. Nah, kalau ini pembatas ya, tapal batas mungkin di zaman kolonial atau tapal batas di zaman saat ini. Nah, kita dapatkan lagi di sisi kirinya umpak lagi dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama ya. Nah, sudah ada berapa umpak ya kita dapatkan di sini. Mulai dari awal saja sudah kita dapatkan ada 5 umpak atau bisa lebih mungkin dari itu mungkin. Nah, kita dapatkan banyak fragmen genteng lagi di sini. Artinya bahwa ada sebuah bangunan di sini yang menggunakan umpak, tiangnya kayu, yang pasti tiang bangunannya sangat besar sekali karena kayunya akan bertumpuk terhadap umpak ini, yang pasti sangat besar sekali. Dan dia menggunakan atap genteng dengan material bangunannya dengan batu bata ya, menggunakan material batu bata. Nah, kita banyak mendapatkan batu bata yang lepas. Nah, kita coba ke bagian yang sisi atas ini. Nah, kalau kita melihat dari sana, nah dari dataran rendah berunda ke sini, lantai ke-1, lantai kedua, lantai ketiga ya. Tapi untuk lantai ini bukan suatu lantai peninggalan ya, tapi keadaannya saat ini memang seperti berunda begitu. Nah, kita coba sisir ataupun telusuri dari sisi utara ini. Saat ini saya menuju ke arah ke selatan. Nah, di sini kita menuju ke arah selatan. Bagaimana kita banyak dapatkan ya, kita banyak dapatkan batu-batu bata yang lepas begitu. Nah, dengan penataan ulang saat ini sebagai penyangga dari sebuah tamannya, karena ini sudah di registrasi ya dalam registrasi BPJB Jawa Timur atau BPK wilayah 11 Jawa Timur. Yuk kita coba lihat, kita sisiri dari sisi utara. Nah, ini di bagian sisi utara, saya saat ini menghadap ke selatan. Kita dapatkan umpak yang keadaannya sudah pecah, bentuknya sama ini kemungkinan, tapi ini pecah mungkin karena zaman ya, atau mungkin runtuh atau jatuh dari tempatnya dulu. Nah, bisa kita lihat keadaan umpaknya besar-besar ya, persegi 8 ya, dengan di tengahnya seperti ada material-material batuan-batuan boulder begitu. Oke. Nah, ini satu, terus yang kedua ini tidak begitu sempurna, masih ada yang pecah. Nah, bentuknya sama. Terus ini yang ketiga, ini yang lebih sempurna, ini bahkan lebih besar ini bentuknya ini kalau dibandingkan dengan yang tadi ya. Ini diameternya ini bisa mencapai setengah meter lebih ini. Untuk tingginya ya bisa mungkin 50 cm ya. Wih, kayak apa ya bangunannya ya, pasti besar sekali. Untuk kayu yang bertumpu di umpak ini pasti sangat besar sekali. Wih, diameter kayunya pasti segini ya, besar ya. Kurang tahu bangunan apa yang ada di sini ya. Kita coba lanjutkan sebelum kita membayangkan suatu bangunannya ya. Nah, ini adalah umpak yang ke-5 dari sisi utara, sama bentuknya besar. Wih, sangat istimewa ya. Nah, ini juga
besar sekali, dan kita dapatkan jupelnya. Kang, ngapunten. Pinten tahun Kang Ramut? Masih enggak? Oh, nggih, biasanya jupel itu turun menurun ya, turun temurun gitu ya, dari emasnya ke adiknya, dari orang tua dulu mungkin. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nah, niki Mas sinten panjenengan? Upik. Gak ada pengalaman spiritual di tempat ini selama merawat situs Umpak Jabung ini. Boten pengalaman ada kejadian apa gitu yang terjadi di jenengan? Kalau saya enggak, Boten. Mas pernah cerita juga? enggak tahu kalau mas saya kan enggak serumah. Nggih, nggih, nggih. Ya makasih loh Kang, sampun keramut nggih. Ya, barusan sedikit kami berbincang-bincang dengan Mas Opik sebagai juru pelihara di situs Umpak ya. Oh ya, tadi sempat saya putus tentang nama desa ini. Desa ini merupakan nama desa kuno yang bertahan sampai saat ini. Dulu desa ini bernama Sajabung, sebagaimana sudah diterangkan dalam serat Wargosari ya, sebuah perjalanan dari sepasang kekasih begitu yang sempat berkunjung kepada salah satu tokoh agama waktu itu. Dia berkunjung di desa Sajabung. Nah, dari desa Sajabung inilah Wargosari melihat ke arah utara, di mana di situ terdapat sebuah lapangan bubat. Nah, sedikit ke isi ataupun penjelasan dari serat Wargosari. Nah, sudah berapa umpak yang kami liput tadi, sudah banyak sekali, yang mungkin di sini ada sampai belasan atau mungkin lebih ya umpak dengan ukuran yang sama, bahkan ada yang lebih besar ya. Ini pun yang lebih kecil seperti ini, ada yang lebih besar. Oke ya, di bawahnya banyak bertebaran batu-batu bata. Nah, seperti ini sudah berlumut. Nah, ini juga banyak batu-batu bata dan umpak-umpak ya. Nah, kita coba ambil dari bawah. Wih, sangat luar biasa. Ya, oke, setelah di menit ini ya, apa yang menjadi pembayangan dari pemirsa sebuah bangunan apa ini ya, di suatu wilayah nama desanya merupakan nama kuno, terdapat sebuah umpak yang sangat besar-besar seperti ini. Nah, ini udah berapa umpak yang ada di sini, saya udah gak sempet ngitung ya. Ya, sudah gak bisa berkata apa-apa di sini melihat umpak-umpak yang sangat besar ini. Saya membayangkan sebuah bangunannya begitu, ketika ada sebuah kayu yang sangat besar, tiang-tiang kayu bertumpu terhadap umpak-umpak yang besar-besar seperti ini, bangunannya pasti megah begitu loh. Karena tidak mungkin sebuah bangunan yang katakan biasa-biasa saja, dia menggunakan umpak yang sangat besar-besar seperti ini. Ya, apakah sebuah rumah dari seorang bangsawan? Bisakah sebuah rumah bangsawan, satu keluarga begitu, menggunakan umpak yang besar-besar seperti ini dan banyak sekali? Memungkinkankah? Atau ini sebuah gapuro yang sangat besar, atau sebuah pendopo, mungkin pendopo yang sangat besar yang menggunakan umpak-umpak seperti ini, seperti halnya di Pendopo Agung Trowulan? Atau ini sebuah istana dari seorang raja ataupun keluarga raja? Karena pasti dari raja, selir ataupun anak mempunyai istana sendiri ya. Kurang tahu, tapi yang jelas ini merupakan peninggalan yang sangat istimewa. Semoga bermanfaat atas tayangan ini, dan mungkin cukup di sini dulu ya. Semoga sehat selalu, dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.